Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BED 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya bernama Ariandi Syahrijal dengan NIM 2424011618 serta tempat tugas saya di SMP Negeri 4 Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Selasa 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi rukhsah dalam ibadah, submateri ibadah puasa, sholat, zakat, dan haji pada kelas 7 SMP semester 2 untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BED 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Pihak di tempat, gerak. Siap, gerak. Sebelum masuk, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabar anak bapak pada pagi hari ini? Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pagi hari yang cerah ini, marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya buat kita semua sehingga kita dapat bertatap muka dan kembali belajar dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sama-sama kita harapkan di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lebih lanjut ke pembelajaran, coba dulu rapikan tempat duduknya sebelum kita mulai pembelajaran. Kalau masih ada sampah, coba tolong buang. Buat periksa sampah. Ada? Kalau ada silakan buang. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai.
materi. Terlebih dulu Bapak mau absen. Ya, ada absen kan? Oke. Alek Aditya Nanda. Ya, tidak hadir. M Al-Hadi, Giu Ega Saputra, Sisil Alika, Jedika Sabila, Caca Sekepania, dan Jafira Alia. Itu yang hari ini tidak hadir. Jadi sama-sama kita doakan apapun kendala yang tidak hadir pada pagi hari ini, mereka dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, untuk lebih lanjut sebelum kita materi, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Sebelum kita lebih lanjut ke materi, ya, Bapak mau mengingatkan kembali pelajaran minggu lalu, ya, mengingatkan kembali pelajaran minggu lalu. Apa tema minggu lalu? Ada yang masih ingat? Coba. Ghibah dan tabayyun. Coba sebutkan apa itu kemarin yang menjelaskan tentang ghibah itu, apa maksud dari pengertian? Menjelekkan atau mencari kesalahan orang lain. Iya. Menceritakan, ya, keburukan orang lain, ya, itu namanya ghibah. Ya, coba kembali bertanya, mengingatkan pada minggu lalu. Coba sebutkan contoh-contoh ghibah. Tadi apa namanya? Menceritakan. Apalagi? Menggunjing. Ya, menggunjing atau menceritakan. Apalagi? Apa? Ayo. Bilang apa? Membuka aib orang. Baik, membuka aib orang. Itulah contoh-contoh. Contoh-contoh apa? Contoh ghibah. Dan sebaliknya, ya, Islam
menyuruh kita bertabayun. Ya. Apa itu tabayun? Bismillah. Iya, mencari kebenaran. Ya, jadi kita sebagai sesama umat Islam, ya, janganlah kita ceritakan aib keburukan orang. Walaupun keburukan orang itu memang ada, ya nggak perlu kita ceritakan sama siapa aja. Ya, marilah kita bertabayun, cari kebenaran. Baiklah, kita memasuki pelajaran materi yang baru, yaitu apa? Rukhsah. Oke. Sebelum Bapak lebih lanjut ke materi rukhsah, Bapak mau bertanya lagi itu. Ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan rukhsah? Apa itu? Ada yang tahu? Gak apa-apa nak? Halo? Jawab aja. Habib? Dari rukhsah keringanan atau kelonggaran. Iya. Rukhsah adalah keringanan atau kelonggaran dalam beribadah. Baik, anak bapak semuanya. Sebelum kita ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna rukhsah dalam ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai rukhsah dalam ibadah, yaitu contohnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Ya, adapun pada pembelajaran kali ini ataupun mode pembelajaran hari ini, yaitu kita menerapkan PJBL. Apa PJBL itu? Yaitu studi kasus. Ya, studi kasus, di mana nanti di akhir pembelajaran ini Bapak memberikan tugas, ya. Tugas ini nanti Bapak kelompok-kelompokkan, ya, sesuai dengan kelompok yang ada pada hari ini, ya, di mana nanti tugasnya itu yaitu diantaranya yaitu studi kasus. Apa studi kasus itu? Ya, masalah ataupun kasus yang ada dalam materi pelajaran kita ini. Paham? Oke lah. Kalau Bapak paham, kita lanjutkan. Baik anak bapak semuanya, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan video pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan belajar bersama tentang rukhsah. Bersama saya Kamila Rostian. Teman-teman tahu apa itu rukhsah? Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum asalnya, sedangkan siksaan diberikan seimbang sesuai dengan kejahatan yang dilaksanakannya. Dalam hal ini, manusia tidak diberikan hubungan yang berat dan sukar. Islam mempunyai asas mudah, ringan, dan tidak sempit. Agama menghendaki kemudahan, bukan kesukaran. Apa saja yang menjadi alasan dibolehkan rukhsah? A. Tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringankan sesuatu hukum yang sudah ringan. B. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan. Oke, anak-anak semuanya, itulah tadi video pembelajaran mengenai ibadah, rukhsah dalam ibadah. Baik, jadi rukhsah dalam ibadah itu yang pertama, ya, tidak sembarangan itu kita lakukan. Ya, ada hal-hal tertentu sesuai dengan ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Ya, yang pertama apa itu tadi?
Rukhsah dalam ibadah sholat. Apalagi? Puasa. Apalagi? Zakat. Apalagi? Haji. Itulah ya ketentuan dalam ibadah yang bisa ataupun yang boleh diringankan. Ya, tidak boleh ibadah-ibadah yang lainnya ya sudah ditentukan dalam syariat Islam. Baiklah untuk anak kami seluruhnya ya, untuk pada materi marilah sama-sama kita perhatikan untuk penjelasan berikutnya. Baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah memperhatikan atau menyimak video ya, video pembelajaran dari materi rukhsah. Untuk kali ini juga Bapak menjelaskan materi pada hari ini, yaitu materi tentang pelajaran rukhsah dalam ibadah. Baik, perhatikan anak Bapak ke depan. Baik. Jadi rukhsah dalam ibadah yaitu ada dia namanya puasa, zakat dan haji. Ya. Rukhsah adalah keringanan dalam ibadah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam untuk memudahkan pelaksanaan ibadah. Dalam ini akan kita bahas beberapa rukhsah dalam sholat, zakat dan haji dan puasa. Definisi rukhsah ya. Dalam Islam, rukhsah diartikan sebagai kemudahan atau keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam menjalankan ibadah. Rukhsah bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan ibadah, meringankan beban dan menjaga kesinambungan ibadah dalam kondisi tertentu. Ya, maksudnya apa? Ibadah tersebut, ibadah tersebut ya tidak boleh dia dilaksanakan dalam semua ibadah. Ya, tadi sudah dijelaskan adalah ibadah yang sudah tertentu, yaitu zakat, puasa, sholat dan haji. Adapun kemudahannya memudahkan pelaksanaan ibadah yang memiliki keterbatasan atau kesulitan. Berikutnya meringankan beban ibadah bagi yang menghadapi kondisi sulit. Adapun kesinambungan ibadah menjaga kesinambungan ibadah meskipun dalam kondisi tertentu. Baik, kita lanjut. Contoh rukhsah dalam sholat. Ini perhatikan ya, ini penting. Beberapa rukhsah dalam sholat ya meliputi qashar. Apa itu qashar? Mengurangi. Apa yang dikurangi? Rakaat dalam sholat. Ataupun jamak. Apa itu jamak? Jamak adalah menggabungkan ya dua waktu sholat, yaitu dan takdim mendahulukan sholat yang dibolehkan dalam kondisi tertentu seperti bepergian, sakit ataupun hujan. Oke, perhatikan di sini juga dijelaskan qashar yaitu mengurangi rakaat sholat untuk musafir. Kalau dengarkan ya, perhatikan. Yang kedua jamak, menggabungkan dua waktu sholat untuk musafir atau karena sakit. Yang ketiga takdim, mendahulukan sholat zuhur dan asar ya, atau sholat maghrib dan isya untuk musafir ataupun orang sakit. Itulah tadi dalam rukhsah dalam sholat. Adapun rukhsah dalam pembayaran zakat ya, rukhsah dalam pembayaran zakat ataupun kriterianya yaitu dalam pengecualian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memenuhi syarat terdapat rukhsah dalam pembayaran zakat seperti ya
pengecualian bagi orang-orang yang sedang dalam kesulitan ekonomi ataupun yang sedang dalam perjalanan. Ya, maksudnya apa? Kriterianya adalah memiliki harta yang mencapai nisab, memiliki harta yang telah tercapai haulnya. Adapun pengecualiannya adalah yaitu kalau memiliki harta dia belum sampai nisabnya ya, ataupun pada masa itu dia dalam kesulitan, maka dia tidak wajib berzakat. Ataupun bagi yang tidak bisa berzakat, ya, ada namanya yang menerima zakat. Itulah tadi rukhsah dalam zakat. Baik, berikutnya rukhsah dalam pelaksanaan ibadah haji. Ada keringanan dan pengecualian. Ibadah haji memiliki beberapa rukhsah bagi jamaah yang memiliki keterbatasan fisik ataupun kondisi tertentu, seperti diperbolehkannya menggunakan kendaraan untuk berkeliling Ka'bah, tawaf pada tawaf dan sapi. Maksudnya gini apa nak? Ada keringanan, ya. Contoh bagi yang nggak bisa melaksanakan haji, ya, dalam kondisi sakit, tapi dia bisa berhaji. Ini bisa digantikan, ya, ataupun badal kepada orang lain untuk mengerjakan haji, ya, dengan yang mengerjakan itu paham dan syaratnya, ya, itu tadi bisa digantikan. Yang kedua kita itu memang tidak bisa untuk melaksanakan tawaf, ya, itu tadi contohnya ya. Kita bisa menggunakan jasa orang lain untuk mengerjakan ibadah haji tersebut. Baik, berikutnya manfaat memahami rukhsah dalam ibadah, ya. Memahami rukhsah dalam ibadah memberikan banyak manfaat, seperti memudahkan pelaksanaan ibadah, menjaga kesinambungan ibadah, dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, tanggung jawab dan batasan menggunakan rukhsah. Nah, ini tadi dia. Berarti dia kata saya itu jadi nggak sembarangan anak ya, tidak sembarangan ini ibadah rukhsah yang kita lakukan. Yang pertama, meskipun ya rukhsah ini digunakan bagi dalam ibadah, tapi tidak semata-mata ibadahnya itu adalah semua ibadah. Yang pertama, kita harus tahu penggunaan rukhsah tersebut, yaitu yang pertama bijak menggunakan rukhsah sesuai dengan kondisi yang diizinkan. Yang kedua, bertanggung jawab, ya, menggunakan rukhsah untuk mempermudah, ya, tidak digunakan untuk main-main. Dan yang ketiga adalah dia benar-benar dia itu syariat yang disyariatkan oleh agama Islam. Baik, berikutnya. Jadi sini tadi Bapak nggak ada itu ya untuk puasa ya. Adapun rukhsah dalam puasa ini, nak, rukhsah dalam puasa ini adalah bagi ibu, ya, yang menyusui, ya, ibu yang menyusui ataupun orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa. Contoh tadi saya katakan adalah ibu yang sedang menyusui tidak diperbolehkan untuk berpuasa, ya, ataupun ibu yang setelah melahirkan, ya, maka tidak dia diperbolehkan puasa, alias qadha. Apa itu qadha? Qadha itu adalah mengganti apa? Mengganti puasa itu di hari lain. Ya, nah, ya. Di hari lain itu maksudnya apa? Di luar Ramadan dia gantikan puasa itu tadi. Kalau sudah sembuh. Tapi kalau dia tidak mampu juga, ya, dalam mengganti puasa itu,
tersebut, maka dia wajib membayar fidyah. Apa itu membayar fidyah? Memberi makan fakir miskin. Iya, memberi makan fakir miskin. Ya, mengasih makan fakir miskin. Baik, berikutnya kesimpulan dan pesan dalam ibadah rukuk tersebut. Yang pertama, ya, perhatikan bahwasanya mempelajari rukshoh ini baik, ya nak ya, baik untuk kita. Kenapa? Karena Allah sudah memudahkan apa? Memudahkan apa? Memudahkan kita. Walaupun dalam kondisi terbatas, kita bisa tetap beribadah. Artinya apa? Tidak ada kata tidak dalam untuk beribadah. Tidak ada kata halangan untuk beribadah. Ya, jadi senantiasa ibadah itu tetap harus kita laksanakan. Baik. Ada apa semuanya? Tadi sudah dijelaskan penguatan materi tadi yang sudah dijelaskan. Jadi pada hari ini Bapak memberikan tugas kelompok, ya. Tugas kelompok nanti Bapak berikan kertas, ya, LKPD-nya, ya. Nah, nanti kalian diskusikan dalam masing-masing kelompok. Yang mana nanti hasil dari diskusi tadi, ya, dipresentasikan ke depan, ya, dalam satu kelompok. Baik, akan Bapak bagikan LKPD untuk diskusinya pada hari ini. Baik, teman-teman semuanya, perhatikan. Coba perhatikan tugas atau LKPD Bapak berikan, ya. Sebagai nanti setelah selesai itu, nanti Bapak suruh satu kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi. Baik, ada pun pertanyaannya. Perhatikan. Ada pun pertanyaan untuk tugas kelompok ini, ya, yang harus kita diskusikan adalah yang pertama itu jelaskan jenis-jenis contoh rukshoh dalam ibadah. Perhatikan, rukshoh dalam ibadah. Apa aja ibadahnya? Sholat, zakat, puasa, lagi. Nanti ini kalian jelaskan, ya, Contoh puasa. Nah, puasa itu apa? Rukshohnya. Sholat itu apa? Rukshohnya. Zakat itu apa? Rukshohnya. Haji itu apa? Rukshohnya. Kalian tuliskan, kalian diskusikan, ya. Yang kedua, yang kedua adalah soal yang kedua apa? Berikan contoh studi kasus, ya. Kita ini kan PJBL, ya, studi kasus, ya. Apa yang menjadi studi kasusnya? Yaitu rukshoh dalam ibadah tadi, ya. Dalam hal ini berikan contoh studi kasus rukshoh dalam ibadah. Ada dua bapak berikan kepada kalian. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa. Nanti itu presentasikan ke depan. Tapi untuk studi kasus yang lebih kita konsentrasikan ini, ya, adalah sholat, ya. Nanti Bapak minta satu kelompok ke depan untuk mempresentasikannya, ya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pengerjaan kerja kelompoknya pada hari ini. Diskusinya disilakan. Oke, baik anak-anak semuanya. Apakah sudah siap? Sudah siap? Oke. Baik, Bapak minta
satu kelompok ya, mewakili satu dari satu kelompok, silakan ke depan ya. Kenalkan, nama saya Habib Fadrul Maris. Saya mewakili dari semua kelompok. 1. Jelaskan jenis-jenis contoh rukhsah dalam ibadah. 1. Puasa. Orang yang sakit, musafir, wanita, hamil atau menyusui tidak diperbolehkan berpuasa di bulan Ramadan dengan syariat mengganti puasa di hari lain atau qada atau membayar fidyah. 2. Sholat. Dasar meringkas sholat yang 4 menjadi 2 rakaat jamak. Silakan masuk ke dalam kelas. Semua yang diganti di golongan 3. Contoh zuhur dengan asar. Yang ketiga, zakat. Dalam situasi di mana mengalami kesulitan ekonomi dapat ditangguhkan atau Kelas 72. Silakan masuk. Tunggu gurunya di dalam. disesuaikan zakatnya dan seharusnya tidak dicerminkan zakat jadi dapat menerima zakat. Yang keempat, haji. Jika tidak mampu melaksanakan haji karena sakit atau kondisi fisik dapat menggantikannya kepada orang lain atau badal. 2. Berikan contoh studi kasus rukhsah dalam ibadah. 1. Sholat. 2. Puasa. 1. Sholat. Ali sedang dalam perjalanan keluar kota dalam tiba waktu sholat zuhur karena perjalanan Ali masih panjang. Ia merasa tidak akan sempat melaksanakan sholat asar tepat waktu. Jika menunggu tiba di tujuan, apa yang harus dia lakukan? Jawabannya, Ali dapat menggabungkan sholat zuhur dan asar dan meringkasnya 2 rakaat masing-masing sesuai dengan ketentuannya. Sholat bagi musafir. 2. Puasa. Fatimah sedang hamil dan sangat lemah selama bulan Ramadan. Dokter menyarankan tidak berpuasa. Apa sebaiknya yang dilakukan Fatimah? Jawabannya, Fatimah diperbolehkan tidak berpuasa dan dapat menggantikannya puasanya atau qada setelah melahirkan. Jika dia tidak mampu, maka ia membayarkan fidyah. Oke, baik. Untuk soal yang kedua, tadi kan ada studi kasus, ya. Jadi dipraktekkan ke depan, ya. Dipraktekkan ke depan, yaitu studi kasus tentang sholat, ya. Jadi Hafiz mempraktekkan sholat apa? Ya, sholat jamak, ya. Si Hafiz mempraktekkan sholat jamak. Mari sama-sama kita perhatikan. Dulu.
studi kasus dari sholat. Tadi yang dipakai adalah sholat jamaah. Apa tadi sholat jamaah? Yaitu menggabungkan dua sholat. Apa tadi? Iya, masing-masing dua rakaat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baiklah kawan semuanya, ya. Tadi sudah tugas dari kelompok masing-masing sudah mempresentasikannya ke depan. Ya, diantaranya tadi adalah teman kamu sudah mempraktekkan dari studi kasusnya. Baik, dengan persentase tugas tadi, maka selesailah pada hari ini pembelajaran kita. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita adalah yang pertama adalah rukhsah adalah keringanan dalam ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan umatnya menjalankan agamanya. Terutama dalam kondisi yang sulit, rukhsah mencerminkan sifat Allah yang Maha Penyayang dan bijaksana. Baik, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.